Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jom Coding. Oke, kali ini kita akan mengerjakan pemrograman web setelah kita sudah selesaikan sebelumnya pemrograman dasar. Nah, di video kali ini kita akan mengerjakan dari database, tabel relasi, trigger, insert, store procedure, commit, dan rollback. Aplikasi yang kita gunakan yang harus diinstal itu ada SAMPP. Untuk cara menginstalnya sudah ada video sebelumnya, tinggal ditonton saja. Oke, sekarang kita buka SAMPP-nya. Kita buka localhost php-myadmin, tekan new, SQL, lalu kita coding kode untuk membuat database-nya, tabelnya dari sini. Oke, selanjutnya kita buat database-nya dulu. Kita kasih bintang di sini biar sebagai penanda kode yang ini fungsinya apa. Kalau udah, kita buat lagi untuk buat tabelnya. Oh, sebelum itu kita buat kode untuk use database-nya. Jadi kita satu kali menjalankan kode nanti langsung ke buat database, ke use, ke buat tabel, relasi, sekalian semuanya. Biar kita nggak perlu jalanin satu-satu. Nah, ini kita kurang titik koma. Kita copy aja ini. Kita use di sini. Selanjutnya kalau udah kita buat tabelnya. Di sini kita akan buat 3 tabel. Tabel mahasiswa, jurusan, sama semester. Pertama saya buat tabel jurusan dulu. Nah, kalau udah kita isi apa aja isi si tabel ini, kita buat primary key-nya yang mana? Kita buat dulu. Untuk primary key tabel jurusan, kita buat primary key-nya ID jurusan. Selanjutnya copy aja. TB semester. Primary key-nya ID semester. Oke, yang terakhir kita buat tabel mahasiswa. Sini kita buatnya NIM. Lalu nama MAS. Kita copy aja. Di sini jenis kelamin. Lalu tanggal lahir. Nah, tanggal lahir tipenya kita buat jadi date. Lalu IPK. IPK kita buatnya jadi float. Karena dia pakai koma IPK. Kalau kita buat INT, dia nggak berkoma nanti. Lalu ID jurusan. ID semester.
Primary key-nya kita buat nim. Oh, di sini kurang underscore. Selanjutnya kita buat foreign key-nya untuk relasinya sekalian. Lalu buat lagi untuk relasinya si semester. Kita copy aja lalu kita edit jadi semester. Oke, komanya kita hapus. Oke. Kalau udah, berarti kita udah buat database-nya. Kita udah use database-nya biar langsung digunakan pas di kode ini dijalankan. Lalu kita udah buat tabel jurusan, tabel semester, sama tabel mahasiswa. Kalau udah kita tekan go di sini. Oke. Database-nya sudah berhasil kita buat. Kita refresh. Nah, di sini. Oke, tabel mahasiswanya sudah berhasil dibuat. Relasinya kita cek dulu. Struktur, relation view. Oke, udah ada juga. Relasinya udah, tabelnya udah, database-nya udah. Selanjutnya kita buat trigger. Trigger di sini fungsinya nanti saat kita menambahkan mahasiswa di jurusan tertentu, nah jumlah mahasiswa di jurusan dia bakal nambah juga. Dia bakal nambah, kalau misalnya dihapus dia bakal berkurang, kalau dia diedit dia bakal teredit. Nah, itu fungsinya. Nanti kita buat sekarang triggernya dulu. Kita tekan trigger sini tadi, create new trigger. Trigger name yang pertama kita buat tambah. Oke. Oke. Ini maksudnya nanti dia bakal update si TB jurusan. TB jurusan ini bakal terupdate. Yang terupdate apa? Si jumlah mahasiswanya. Jumlah mahasiswanya bakal nambah 1. Kalau kita nanti nambahkan mahasiswa di jurusan yang sesuai. Misalnya jurusan RPL. Nah, mahasiswanya kita masukkan di jurusan RPL. Nah, di tabel jurusan di bagian RPL jumlah mahasiswanya akan langsung otomatis nambah 1. Kalau udah kita tekan go. Kita tambahkan lagi untuk yang update-nya. Oh, ini tadi tabelnya ada yang salah setting. Harusnya tabelnya itu kita ngarahkan ke tabel mahasiswa. Karena kejadiannya akan terjadi di tabel mahasiswa saat menambah data. Nah, kita tambahkan di sini trigger name-nya update. EB-nya mahasiswa.
Kita copy aja. Oke. Nah, di sini yang atas ini, kalau misalnya kita habis edit jurusannya si mahasiswa, dia bakal nambah satu di jurusan yang dipilih, yang udah diedit. Nah, kalau kode yang di bawah sini, itu berlaku untuk jurusan lamanya. Misalnya sebelumnya dia jurusan RPL, terus dia ganti jadi jurusan MM. Berarti jurusan barunya bakal nambah satu. Nah, si jurusan RPL, jurusan lamanya dia bakal ngurang satu. Kalau udah, kita tekan go. Oh, di sini eventnya kita belum ganti jadi update. Kalau udah kita ganti, kita coba go lagi. Oke, berhasil. Selanjutnya kita buat trigger satu lagi, namanya delete. Jurusannya kita ganti. Eventnya untuk delete. Oke, kalau udah kita tekan go. Nah, sekarang kita akan ngetes apakah sudah berhasil trigger-triggernya kita buat. Kita tambahkan dulu jurusannya. RPL, jumlahnya kita buat 0 aja. Sini MM. Oh, ID jurusan. Kita ulang. 1 RPL, jumlahnya 0. 2 jurusan MM, jumlahnya 0. Kita tekan go. Oke, jurusannya udah 2. Semesternya kita tambahin juga dulu. 1 ganjil, 2 genap. Kita tekan go. Oke, semesternya juga udah ada datanya. Sekarang kita masukkan mahasiswanya. Satu-satu. Aiman, Laki, PK si Aimannya 3,1. ID jurusannya. Oke, sekarang ID jurusannya RPL yang dimasukkan. Kita coba tekan go. Oke, Aiman udah jurusan RPL. Sekarang kita lihat, nah RPL-nya udah nambah 1 nih. Berarti sudah berhasil data untuk trigger tambahnya. Sekarang kita coba untuk edit si ID jurusannya jadi jurusan MM. Kita lihat. Oke, berarti yang untuk trigger update juga udah berhasil. Karena RPL tadi kan jadi 0, MM-nya jadi 1. Sekarang kita coba untuk trigger delete. Kita buka jurusannya. Oke, sekarang dua-duanya sudah kosong. Berarti trigger delete juga sudah berhasil. Sekarang kita tambahkan dulu data-data mahasiswanya biar ada isinya. Oke, selanjutnya kita tekan go. Mahasiswanya udah ada 2 sekarang. Nah, berarti triggernya kan tadi sudah kita selesaikan, sudah berhasil juga, kita udah tes. Selanjutnya kita buat store prosedur. Store prosedur kita arahkan dia ke routines. Nah, kita create new routines. Parameternya kita drop aja.
routines name yang kita akan buat namanya tampil data mahasiswa. Kita buat rutin yang sederhana aja. Kita tekan go. Nah, sekarang kita coba execute. Oke, berarti store prosedurnya sudah jalan, rutinnya sudah jalan. Oke, store prosedur sudah selesai. Selanjutnya kita buat commit rollback. Nah, cara buat commit rollback, kita buka SAMPP-nya. Setelah buka SAMPP-nya, ada bacaan sel di sini, kita buka. Nah, kalau misalnya selnya auto close seperti ini, kita close dulu SAMPP-nya. Kita pakai untuk run as administrator. Nah, kalau udah, kita coba buka lagi. Oke, sekarang SAMPP-nya untuk selnya udah terbuka. Nah, kita buka dulu pakai MySQL. Oke, selanjutnya kita use database yang kita gunakan, db_jomcoding_lsp. Kalau udah, selanjutnya kita coba lihat dulu nih datanya. Udah ada belum datanya? Yang tadi, yang ada 2 tadi itu. Kita lihat. Oke, sekarang ada 2 datanya. Kita buat yang commit dulu. Pertama, kita buat start transaction. Selanjutnya kita akan nambah data si mahasiswa ini. Biar gampang kita lihat kodenya aja langsung. Di sini ada kode insert. Nah, di sini aja kita nambahin, nanti kita copy. NIM-nya 333. Nama mahasiswanya Jom Coding aja. Lalu laki. Tanggal lahirnya kita buat 2022 01 01. IPK-nya 4.0. Jurusannya 11. Oke. Kita copy, kita coba apa benar kodenya. Oke. Setelah start transaction, kita insert, lalu kita coba cek dulu. Nah, berarti jom coding ini udah di input ya. Nah, selanjutnya kita tekan commit. Oke. Jadi segala sesuatu untuk commit rollback, dia itu harus bermula dengan start transaction. Setelah itu prosesnya baru kita jalankan. Entah itu insert, delete, edit, kita jelaskan setelah start transaction. Nah, kalau sudah kita masukkan, kalau di sini contohnya insert data ya. Nah, kalau sudah kita buat start transaction, kita masukkan datanya. Nah, kalau misalnya mau data ini tersave, kita tinggal ketik kodenya commit. Kalau misalnya nggak mau datanya tersave, kita tekan kodenya rollback. Nah, kalau misalnya kita tekan commit ini berarti data ini tetap dia tersave. Kita coba cek. Nah, si jom coding ini tetap tersave. Selanjutnya kita coba praktekkan untuk yang rollbacknya. Kita tetap buat start transaction dulu. Lalu kita cek dulu, select. Oke, masih 3 ini datanya. Kita coba hapus. Nah, kita coba hapus. Kita buat delete TB mahasiswa. Tiga.
kita akan menghapus si jump coding ini dengan name-nya 333. Oke, sekarang kita lihat datanya. Nah, si jump coding sudah terhapus. Sekarang kita mau mengambilkan datanya ini, biar jump codingnya ada lagi. Nah, kita tinggal ketik rollback. Kalau kita tekan commit, si jump codingnya akan terhapus. Tapi kalau kita tekan rollback, dia akan kembali datanya. Kita tekan enter, kita coba cek lagi. Oke, sekarang si jump codingnya udah kembali. Berarti fungsi rollback kita sudah berhasil. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan sambung untuk video Laravel-nya di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe now.